Ada luka yang tidak pernah benar-benar kita lupakan. Luka karena kata-kata seseorang, luka karena kepercayaan yang pernah dikhianati, luka karena seseorang yang pernah kita percaya ternyata menyakiti kita. Ketika itu terjadi, banyak orang berkata, "Udahlah, maafin aja." Namun, bagi seseorang yang pernah terluka, memaafkan gak selalu terasa sederhana. Karena di dalam hati sering muncul satu pertanyaan yang jujur. Jika aku memaafkan mereka, apakah itu berarti aku membenarkan apa yang mereka lakukan? Apakah itu berarti luka yang aku rasakan itu gak penting? Apakah itu berarti aku harus berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja? Pertanyaan-pertanyaan itu membuat banyak orang memilih satu hal. Mereka memegang kemarahan itu. Mereka menyimpannya di dalam hati, kadang selama bertahun-tahun. Bukan karena mereka ingin marah selamanya, tetapi karena mereka merasa memaafkan berarti menyerah. Berarti kita membenarkan dong apa yang mereka lakukan ke kita. Namun mungkin pengampunan tidak seperti yang kita bayangkan. Mungkin memaafkan bukan tentang orang yang menyakiti kita. Mungkin memaafkan adalah tentang diri kita sendiri. Tentang bagaimana kita memilih untuk tidak terus membawa beban yang sama setiap hari. Hari ini kita gak sedang dipaksa untuk memaafkan siapapun. Aku juga ngomong kayak gini juga masih dalam proses untuk selalu menjadi pribadi yang baik. Aku membuat konten seperti ini juga untuk afirmasi buat diriku. Dan bagi siapapun yang mendengar ini, semoga kalian mendapatkan dampak yang baik. Dan kita sama-sama bertumbuh. Mari kita melihat luka itu dengan jujur. Dan mencoba memahami pengampunan dengan cara yang lebih lembut. Ketika seseorang menyakiti kita, kemarahan adalah reaksi yang sangat manusiawi. Kemarahan memberitahu kita bahwa sesuatu yang penting telah dilanggar. Bahwa ada batas yang telah dilampaui. Bahwa ada luka yang perlu diakui. Namun ada satu hal yang jarang kita sadari. Kemarahan yang kita pegang terlalu lama perlahan berubah menjadi beban. Awalnya mungkin terasa seperti perlindungan dan melindungi diri. Tetapi seiring waktu, kemarahan itu mulai mengisi ruang di dalam hati kita. Kita mengingat kembali peristiwa itu. Kita mengulang percakapan yang sama di dalam pikiran. Kadang bahkan ketika orang yang menyakiti kita sudah lama pergi, emosi itu masih lama tertinggal di dalam diri kita dan pikiran kita. Dan tanpa sadar, kita membawa luka itu ke dalam banyak bagian hidup kita. Ke dalam hubungan baru, ke dalam cara kita mempercayai orang lain, ke dalam cara kita melihat diri sendiri. Salah satu alasan terbesar mengapa banyak orang sulit memaafkan adalah karena sebuah kesalahpahaman. Kita sering berpikir bahwa memaafkan berarti mengatakan, "Gak apa-apa." Padahal seringkali apa yang terjadi memang gak baik-baik saja. Ada kesalahan yang nyata, yang real. Ada luka yang memang nyata. Memaafkan bukan berarti menyangkal itu semua. Memaafkan bukan berarti membenarkan tindakan orang lain. Memaafkan bukan berarti kita harus melupakan apa yang terjadi. Memaafkan hanya berarti satu hal sederhana. Kita memilih untuk tidak lagi membiarkan luka itu mengendalikan hidup kita. Bayangkan, jika setiap kali seseorang menyakiti kita memasukkan sebuah batu ke dalam tas yang kita bawa setiap hari. Awalnya mungkin hanya satu batu, lalu 2, lalu 3. Seiring waktu, tas itu menjadi semakin berat. Dan kita tetap membawanya kemanapun kita pergi. Kita membawanya ke dalam hubungan baru, ke dalam keputusan hidup, ke dalam cara kita melihat dunia. Padahal mungkin orang yang memberikan batu itu sudah lama melanjutkan hidupnya. Memaafkan bukan berarti mengatakan batu itu tidak pernah ada. Memaafkan berarti memilih untuk meletakkannya. Bukan demi mereka, tetapi demi dirimu sendiri. Coba deh bayangin ketika seseorang itu memberi batu kepada kita. Ya iya, kita tahu seseorang itu memberi kita batu. Tapi bagi kita, apakah batu ini penting untuk dimasukkan ke dalam tas? Kita menerima. Taruhlah ya, kita menerima batu itu. Tetapi tidak meletakkannya ke dalam tas kita. Kita meletakkannya ke tanah, ke tempat batu itu berasal. Bukan malah membawanya sampai ke perjalanan berikutnya.
Ada sebuah kisah nyata yang sering menjadi simbol pengampunan di dunia. Kisah itu datang dari seorang pria bernama Nelson Mandela. Tahu kan semuanya? Mandela menghabiskan 27 tahun hidupnya di penjara. Selama hampir 3 dekade, ia dipisahkan dari keluarganya, dari kebebasannya, dari kehidupan yang seharusnya ia jalani. Banyak orang mungkin akan keluar dari pengalaman seperti itu dengan kemarahan yang besar. Dan itu sangat bisa dimengerti. Namun ketika Mandela akhirnya keluar dari penjara, ia mengatakan sesuatu yang sangat menggetarkan. Ia berkata, "Ketika aku berjalan keluar dari gerbang penjara menuju kebebasanku, aku tahu jika aku tidak meninggalkan kemarahan dan kebencian di belakang, aku masih akan tetap berada di penjara." Mandela memahami sesuatu yang sangat dalam, bahwa kemarahan yang kita pegang terlalu lama dapat menjadi penjara yang gak terlihat. Dan memaafkan bukan berarti membenarkan apa yang telah dilakukan kepadanya. Memaafkan adalah cara untuk membebaskan dirinya sendiri. Ketika kita mendengar kisah seperti itu, kita mulai menyadari sesuatu. Pengampunan bukanlah hadiah yang kita berikan kepada orang lain. Pengampunan adalah hadiah yang kita berikan kepada diri kita sendiri. Ia adalah keputusan untuk tidak lagi membiarkan masa lalu mengendalikan masa kini. Ia adalah keputusan untuk tidak lagi membawa luka itu setiap hari. Mungkin luka itu masih kita ingat, tetapi ia tidak lagi memegang kendali. Penting untuk mengatakan ini dengan jujur. Pengampunan tidak bisa dipaksa. Pengampunan tidak terjadi karena seseorang berkata, "Kamu harus memaafkan." Setiap luka memiliki waktunya sendiri untuk sembuh. Kadang hati kita membutuhkan waktu untuk memahami apa yang terjadi. Kadang kita perlu merasakan kesedihan itu sepenuhnya. Kadang kita perlu memberi ruang bagi diri kita sendiri untuk marah. Dan itu gak apa-apa. Pengampunan yang sejati gak lahir dari tekanan. Ia lahir dari pemahaman. Ada satu hal lagi yang penting untuk dipahami. Memaafkan tidak selalu berarti kita harus kembali kepada orang yang menyakiti kita. Pengampunan gak selalu berarti rekonsiliasi. Kadang kita bisa memaafkan seseorang tanpa harus kembali ke dalam hubungan yang sama. Kita bisa melepaskan kemarahan dan tetap menjaga batas. Kita bisa memilih kedamaian tanpa mengorbankan harga diri kita. Pada akhirnya, setiap orang memiliki cerita luka. Tidak ada kehidupan yang benar-benar bebas dari rasa sakit. Namun kita selalu memiliki satu pilihan. Kita bisa terus membawa luka itu sebagai beban, atau kita bisa perlahan belajar melihatnya sebagai bagian dari perjalanan kita. Bukan untuk membenarkan apa yang terjadi, tetapi untuk memberi diri kita kesempatan hidup dengan hati yang lebih ringan. Jika hari ini ada seseorang yang masih sulit kamu maafkan, gak apa-apa kok. Kamu gak harus memaksakan diri untuk memaafkannya. Kamu tidak harus berpura-pura semuanya baik-baik aja. Yang bisa kita lakukan hanyalah satu langkah kecil. Memahami bahwa pengampunan bukan tentang mereka. Pengampunan adalah tentang dirimu. Tentang bagaimana kamu memilih untuk hidup tanpa terus membawa luka yang sama. Tentang memberi dirimu kesempatan untuk bernapas lebih lega. Dan mungkin suatu hari nanti, tanpa kamu sadari, beban itu perlahan menjadi lebih ringan. Sekarang, tarik napas perlahan. Biarkan kata-kata ini jatuh lembut ke dalam hatimu. Aku berhak hidup dengan hati yang damai. Aku gak harus membawa kemarahan selamanya. Luka yang pernah terjadi tidak mendefinisikan diriku. Aku memberi diriku waktu untuk sembuh. Pengampunan adalah hadiah yang aku berikan kepada diriku sendiri. Aku memilih melepaskan beban yang tidak lagi membantuku. Hatiku sedang belajar menjadi lebih ringan. Aku berjalan menuju kebebasan batin. Setiap hari aku memberi ruang bagi kedamaian dalam hidupku. Aku layak hidup tanpa terikat oleh luka masa lalu. Tarik napas sekali lagi. Dan ingat, memaafkan bukan berarti membenarkan. Memaafkan berarti membebaskan dirimu.